Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang sudah saudari sempatkan untuk wawancara kali ini. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu metode kualitatif. Ini mungkin sebelum dimulai boleh ditanya kabarnya. Hari ini gimana kabarnya? Hari ini baik, alhamdulillah. Ya baik ya. Akhir-akhir ini bagaimana perasaannya? Akhir-akhir ini cukup hektik sih karena banyak tugas. Agak sibuk ya? Ya betul. Ya, tapi bisa nih kalau misalnya saya tanya-tanya. Bisa. Oke, baik. Jadi jadi selama wawancara ini saya izin untuk merekam, boleh tidak? Apakah Anda bersedia? Boleh, saya bersedia. Oke, baik. Jadi tanpa membuang-buang waktu, saya mulai saja ya wawancaranya. Ya, baik. Mungkin saya ingin tanya, saudari pernah tidak mungkin mengalami pengalaman yang mungkin sulit untuk dilewati? Pengalaman yang sulit dilewati, pernah lah. Pernah. Ya, mungkin bisa tidak dikasih tahu pengalaman apa itu begitu? Pengalaman yang sulit dilewati sejak kapan dulu ini? Ya mungkin ya akhir-akhir ini kah atau baru-baru inilah setidaknya. Kalau baru-baru ini jujur seminggu ini saya merasa kuliah saya berat sekali. Kalau akhir-akhir ini tuh kalau di belakang kemarin mungkin waktu ayah dan mama saya pisah. Dan yang paling berat menurutku itu waktu mamaku nikah kembali itu yang waktu nikah kembali itu baru-baru ini atau tahun berapa atau? Kalau orang tua pisah itu tahun 2012. Mama nikah kembali itu tahun 2016. Oh, jadi ya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin tadi kembali ke yang tadi saudari bilang yang tentang akhir-akhir ini lah ya, yang hektik tadi itu, yang kayak masalah kuliah ya, tugas. Iya, betul. Kenapa saudari bisa bilang itu termasuk pengalaman yang mungkin sulit lah? Apakah apa sih yang memberatkan saudari dari pengalaman itu begitu? Yang Memberatkan. bukan sulit. Iya, saya baru merasa bahwa itu bukan begini. Bukan saat ini. Iya, saya merasa sulit saat ini. Tapi di satu momen juga saya tuh merasa bahwa jalan yang saya tempuh ini ternyata akan berat. Karena baru saya sampai di titik ini, saya sudah kayak merasa capek karena kan di awal kuliah saya kuliah di jurusanku itu karena pertama saya yang mau tanpa intervensi dari siapapun. Yang kedua, saya rela gap year setahun untuk belajar dan bisa kuliah di jurusan yang saya mau. Dan itu tercapai karena saya memang dari dulu tipe orang ketika ada yang saya mau akan saya usahakan begitu. Terus ketika kuliah juga kan saya sudah lolos nih di jurusan yang saya mau dan dengan cara yang saya mau. Saya sudah lolos. Nah, pada saat saya sudah lolos itu saya diterima dari awal. Saya melihat pengumuman. Saya sudah berjanji sama diriku sendiri bahwa apapun yang terjadi nanti tidak boleh Kak main-main dalam kuliah. Harus Kak betul-betul berusaha karena apalagi kayak semenjak perceraiannya begitu sama ayahku tuh kayak selalu Kak berjanji sama diriku kayak kalau bukan saya yang lihat diriku sendiri, kalau bukan saya yang upayakan sesuatu untuk diriku sendiri, mau Kak jadi apa? Bukan ke siapa-siapa gitu. Jadi ketika masuk kuliah berjanji Kak di awal dengan diriku sendiri bahwa harus Kak berusaha dengan keras, harus Kak mungkin lebih berusaha daripada orang lain karena mau Kak menjadi siapa-siapa dan mau Kak menempuh jalan yang bahkan mungkin belum pernah kutempuh, kayak misalnya mau Kak berkelana di Pulau Jawa bahkan di luar negeri. Gitu. Berarti memang penuh usaha ya, betul-betul diusahakan lah. Kan saya sudah kuliah selama 2 tahun. Iya. Dari awal kuliah itu sangat tinggi antusiasmeku, bahkan selalu mungkin denial dengan perasaanku bahwa tidak capek Joko, mungkin lagi suntuk Joko ini, tidak capek Joko, kayak pokoknya selalu istilah sekarangnya saya tidak validasi ke diriku sendiri bahkan lagi capek. Nah, semingguan terakhir ini berada Kak yang di titik dari awal kuliah ini barusan Kak merasa di titik yang kayak betul-betul capek, betul-betul suntuk, dan di situ tuh kayak mulai aku pertanyakan kembali diri kayak
apa sih sebenarnya tujuanku, mau ngapain sih? Ya mau ngapain sih, kayak secapek ini kok untuk apa begitu. Sampai kayak kemarin tuh berpikir kak kalau kayak baru kak sadar, karena kemarin tuh mungkin kayak bisa gini apa mungkin lebih realistis kak, karena kayak oh ternyata jalan yang ku tempuh ini, jalan yang ku mau, yang betul-betul ku usahakan dari awal, ternyata tidak gampang. Karena baru sampai di titik ini kayak merasa capek, bagaimana lagi ke depannya gitu, bagaimana ke depannya yang akan saya tempuh, mungkin akan lebih jauh kak dari orang tua aku tinggal. Ketika di Pulau Jawa kak, mungkin bahkan ke luar negeri sesuai dengan cita-citaku itu, tidak ada yang betul-betul orang ku kenal, bagaimana nanti ke depannya begitu. Tapi ku ingat lagi kembali tujuanku di awal. Iya, cara aku lagi kembalikan itu semangatku dengan nonton kak role modelku. Saya lihat tuh role modelku kembali. Saya lihat Raffi Ahmad, saya lihat Ibu Retno Marsudi, saya lihat Ibu Sri Mulyani, Ibu Susi Pujastuti. Dia bilang semua itu saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan jadi dibilang kayak dari keluarga konglomerat segala macam. Tapi karena usahaku untuk mau betul-betul buktikan diriku, untuk mau betul-betul menjadi siapa-siapa dan kemana-mana, itu bahkan dia bilang, kalau dibilang darah, air mata, keringat itu sudah tidak tergambarkan yang sudah saya korbankan di masa mudaku. Jadi itu lagi yang saya pikir bahwa memang untuk menjadi orang itu tidak gampang. Jadi ya itu lagi yang kembali bikin semangatku, karena saya tipe orang yang memang kalau dibilang mau menyerah, ya pasti begini hidupku. Jadi tidak mau begini hidupku. Berarti memang sangat diusahakan ya, melihat tadi role modelnya juga seperti itu. Jadi berpikir kayak tanggapannya kayak mereka loh juga banyak yang mungkin mereka korbankan untuk jadi mereka begitu. Iya, betul. Itu yang saudari lakukan sekarang. Iya, betul sekali. Oke. Baik, jadi kalau dari yang saya tangkap ini berarti memang pelajaran yang Anda ambil ini berusaha lebih keras lagi ya untuk mencapai tujuannya begitu. Betul, saya sangat berusaha untuk itu. Berarti memang tadi sempat dibilang kayak berusaha untuk tetap realistis lah dengan apa yang Oke. Baik. Terus tapi selama perjalanan ini menurut saudari ada mungkin setidaknya kayak ada yang mungkin memang saudari harus perbaiki kah, atau memang ada yang menurut saudari kayaknya gak bagus deh ini perilaku ini, sikap ini, ada kan memang yang harus diperbaiki kah? Ada menurutku. Ada apa itu? Terutama selama ini sejak kuliah kayak merasa kak tidak boleh lo terlalu begini ke orang, tidak boleh lo kayak misalnya dalam kerja tim itu tidak boleh lo terlalu pressure orang. Selama dia bisa selesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan tenggat waktu, tidak boleh terlalu pressure. Karena saya kan tipe orang yang jujur sangat tidak suka membuang waktu. Nah ketika berhadapan dengan orang yang kayak nanti deh itu kayak agak greget kak, dan biasa itu kayak bikin konflik sama orang lain. Nah di situ juga kayak belajar kak untuk tidak egois, karena kan berhubung saya anak pertama, terus anak pertama kayak, dan jarakku itu dengan adik-adikku cukup jauh. Jadi kalau dibilang egois, ya saya orangnya egois, dan itu belajar kak untuk mengurangi ke orang lain, karena berpikir kak siapa sih saya bagi dia begitu. Selama ini ya kira-kira ini. Iya begitu. Baik, terus itu saudari menganggap itu sebagai pengalaman, pelajaran, ujian atau apa? Kalau saya selalu menganggapnya pelajaran. Karena ya? Ujian pun itu pasti ada pelajarannya. Supaya nanti bisa diperbaiki lagi. Iya, kayak begitu tadi yang kayak bilang kak capek kak. Itu kan mungkin diuji kak di situ, kayak yang sampai di mana aku mau bertemu, mungkin Tuhan juga uji kak, uji diriku tuh. Jadi situ lagi saya dapat pelajaran bahwa mungkin ada pelajaran yang saya dapat. Mungkin kayak selama ini 2 tahun kayak terlalu merasa kak bisa dengan diriku sendiri. Kayak yang bisa kalau dengan diriku sendiri tanpa bantuan orang lain kayak begitu. Mungkin Tuhan tegur kak, kayak siapa sih kau tanpa orang lain, siapa sih kau tanpa saya begitu. Jadi kayak merasa kayak ditegur jujur, kayak di situ tuh di situ pelajaran saya ambil kayak mungkin Tuhan tegur kak, kayak mungkin selama ini 2 tahun ini terlalu merasa kak superior, karena jujur 2 tahun ini tuh ketika saya berjanji sama diriku sendiri pasti bisa saya penuhi. Kayak dari awal kuliah, saya tidak mau kalau IPK aku 3,5 dan alhamdulillahnya sampai saat ini tidak pernah memang gitu. Jadi memang dianggap ini semuanya proses belajar. Iya, proses belajar, hidup memang proses belajar tuh. Oke. Terus dari kalau misalnya mau ditanya nih, kalau dimasukkan dalam rating 1 sampai 10, pengalaman itu tuh masuk dalam range berapa? 10. 10 berarti cukup sulit ya.
sulit karena kalau saya main kan perasaanku pasti putus asa Kak. Toh belajar keseimbangkan perasaanku terutama logikaku karena kayak selalu Kak berpikir masa baru begini menyerang kok, padahal tidak kuingat bahwa saja ini manusia kalau sebenarnya ada perasaanku, badanku bisa capek ketika cuman logikaku terus yang saya pakai tuh di situ juga berusaha Kak belajar Kak bahwa ada perasaanmu, perhatikan sedikit, ada badanmu yang perlu kau kasih sehat dulu, perlu istirahat dulu, terus ada juga Tuhan loh yang bisa kau tempati mengadu kayak gitu. Jadi memang cukup sulit tapi masih bisa lah dilewati. Bisa. Oke, terus kalau tadi kan sempat dibilang kayak ada Tuhan tempat mengadu, tapi kalau misalnya untuk orang lain ada tidak mungkin orang yang lain kamu kenal, saudari kenal untuk mungkin sekedar mendengar ceritanya mungkin atau memang mereka mengalami hal yang sama dengan saudari? Kalau berbagi cerita sih ada temanku di Mamuju. Kalau berbagi cerita seperti itu lebih kayak bercerita tentang perasaannya kah, pengalamannya atau bagaimana biasa ceritanya? Ke temanku tadi lebih ke bertukar pikiran sih. Kalau mendiskusikan tentang perasaan ke orang lain itu enggak terlalu suka Kak. Kalau lebih kepada kayak menurutmu bagaimana kayak gitu. Tapi kalau misalnya jika ambil perbandingan lah, jika dibandingkan dengan dia yang tadi Anda temani bicara, apakah saudari ini sudah bisa menangani pengalaman buruk itu dengan baik atau mungkin merasa masih kurang baik dalam mengatasinya kalau dibandingkan dengan orang lain yang teman cerita? Kalau bandingkan diriku dan dia, mungkin dia lebih bisa lagi karena lebih tua dia daripada saya. Jadi ambil patokan karena mungkin usianya jadi lebih bisa lah diambil keputusan menurut Anda ya. Oke, baik. Terus lanjut lagi, kalau dari penilaian saudari sendiri itu dari pengalaman tadi yang sudah dikatakan, bisa tidak kira-kira saudari perkirakan mungkin bisa dibilang sukses lah sudah menangani pengalaman buruk itu atau belum? Kalau dibilang sukses mungkin yang sudah terlewati sukses, tapi kalau kedepannya ya kan namanya hidup harus belajar. Kalau dibilang nggak tahu ya saya pastikan mungkin bisa saya lewati. Kalau dibilang sukses ya saya sangat usahakan untuk sukses. Pasti bisa ya, tetap bisa dilewati. Iya, bisa karena optimis sih saya orangnya. Cukup optimis lah, bisa lah dilewati kayak tadi. Iya, karena selalu berpikir kayak hal kemarin terberat bagi saya yang kayak sempat kau rasa sendiri apa segala macam bisa saya lewati, masa begini tidak bisa saya lewati. Tapi ketika cerita sama orang lain begitu, pengalaman seperti itu tuh reaksi mereka tuh bagaimana? Pengalaman yang bagaimana? Ya mungkin yang kayak tadi pengalaman hektik atau misalnya kayak pengalaman keluarganya tadi sama orang lain, reaksi mereka bagaimana? Ya, saya ingat toh kalau misalnya betul-betul cerita Dipka sama itu orang, pasti dia bilang serunya kalau saya jadi kau juga kayaknya belum tentu bisa Kak. Pasti begitu. Mereka yang bilang. Iya. Jadi mereka menilai kayak kamu bisa loh lewati ini, mungkin kalau saya belum bisa begitu. Iya, menilai begitu Ki. Karena berapa orang itu tadi 4 orang nih kayaknya deh. Yang saya yang betul-betul yang mungkin tanpa saya sadari bilang cerita. Tapi kayak mengalir begitu dan saya juga percaya sama orangnya, jadi kayak mengalir Ji. Dan dia bilang begitu. Jadi overall sama jawaban mereka hampir bukan bersama-sama. Sama. Iya. Iya. Terus kalau masalah yang seperti ini orang tuanya tahu tidak tentang ini? Kayak misal contoh tadi yang hektik itu yang enggak. Tidak. Karena saya bukan tipe anak yang suka berbagi. Kayak bukan memang tipe orang yang suka berbagi tentang kesusahanku begitu kayak. Enggak suka aja. Kalau saya susah ya biarkan karena menurutku orang lain tuh tidak mau tahu susahmu. Yang dia mau tahu itu cukup mungkin bahagiamu nanti, suksesmu, mau lihat kau nanti mungkin ada rumahmu, ada mobilmu, susah-susah mau mana tahu. Iya. Jadi kayak Anda sendiri yang mengambil prinsip kayak mungkin nggak harus diceritakan hal-hal seperti itu kepada orang lain. Iya, karena kalaupun kau cerita tidak peduli orang. Bahkan mungkin semakin diremehkan juga. Oke, jadi kayak apa benefitnya untuk kamu? Tidak ada tuh. Oke. Terus tadi kan sudah diceritakan bagaimana respon mereka. Ada tidak mungkin mereka kasih nasihat kah atau dorongan? Pasti ada. Kayak misalnya nasihat apa biasa mereka kasih atau dorongan apalah yang mereka kasih? Kalau kayak misalnya tentang keluarga toh, pasti mereka nasihat bilang, iya bagaimanapun itu kayak tetap orang tuamu, kesalahan begitu, kayak tetap orang tuamu, kayak
bahkan ada istilah biar kau kuras habis itu air laut, tapi juga orang tuamu, maksudnya tidak bisa kau pisahkan darahmu dengan darahnya. Sedangkan kalau untuk kayak apa tujuanku begitu, tujuan hidupku sendiri, pasti orang lain berpesan kayak jangan kau terlalu paksakan dirimu, kayak karena yang saya lihat itu sudah semaksimal mungkin mau kau selama ini. Jadi kalau butuh kau istirahat, istirahat, ambil waktu untuk istirahat untuk dirimu sendiri. Karena kalau kau kejar terus tujuanmu terus sakit kok ujung-ujungnya, bagaimana caranya kau bisa dapat tujuanmu kalau sakit kok? Mungkin maksud mereka mungkin saudari ini mungkin terlalu keras sama diri sendiri, cukup untuk kayak ambil waktu lah untuk istirahat. Semua orang bilang begitu. Oke, baik. Oke. Tapi kalau dibilangin seperti itu, saudari suka tidak kalau dapat hal-hal seperti itu, nasihat, dorongan dari mereka? Suka sih, karena kayak begitu tadi, karena kalau saya tuh kalau terlalu terlalu fokus maka dengan itu hal, terkadang saya lupa dengan sekitarku. Maksudnya Kayak bahkan jam tidurku biasa udah teratur, bahkan biasa tidak tidur. Kalau ada orang yang ingat kan, tidur kok nanti kenapa kayak oh iya di kayak gitu. Jadi kayak senang aja, justru kayak merasa diperhatikan Kak kalau begitu. Jadi enggak masalah ya kalau misalnya orang kayak begitu. Iya, enggak masalah bisa. Baik, terus lanjut lagi. Tapi dengan pengalaman itu berarti memang Anda merasa kayak ada beberapa memang pengalaman yang mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk didengar oleh orang lain, kecuali memang Anda tidak sengaja memang ceritakan kepada mereka dan ngalir kayak merasa percaya aja sama mereka. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya nih kita balik nih kondisinya, kalau misalnya orang lain yang ada di posisi yang sama dengan kamu, reaksi apa nih yang bakal kamu berikan? Berarti ceritanya di sini saya sebagai orang lain terus saya lihat diriku. Mereka yang ngalami itu, dan bagaimana reaksi kamu terhadap pengalaman yang mungkin sama dengan kamu. Tapi ceritanya saya tahu semua kini pengalaman hidupnya. Hebat sih. Kayak wow. Maksudnya saya melihat diriku tuh sendiri ke orang lain. Iya hebat. Karena memang bisa lewati hal-hal seperti itu. Iya, menurutku sendiri kalau misalnya saya lihat orang lain versi diriku kayak wow. Berarti memang kalau bisa dibilang berarti Anda menganggap diri Anda juga bisa lah, sudah melewati ini sudah cukup baik lah, bisa lah untuk iyalah. Karena memang cukup sulit ya. Sangat-sangat sulit. Iyalah. Oh iya. Jujur bangga sama diriku sendiri. Karena sudah lewati hal itu ya. Iya, sudah lewati dengan baik, menjadi orang yang positif sampai saat ini, tidak pernah neko-neko untuk berbuat macam-macam. Itu sesuatu hal yang sangat positif bagi saya karena saya lihat orang lain, maksudnya seumuran dengan saya yang melewati kayak misalnya dia broken home, yang tidak dekat dengan ayahnya segala macam, dia kayak bukan kamu hina tapi maksudnya dia tuh kayak dia melampiaskan ke hal yang negatif. Tetapi saya bisa kalau bawa diriku ke sampai detik ini ada di depanmu ini, mana Kak bisa kita bertemu sampai detik ini kalau saya bawa ke diriku ke hal negatif. Jadi kayak dirinya juga bagus lah, bisa lah lewati ini begitu daripada sulit. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Mungkin saya kan tidak terlalu tahu bagaimana pengalaman Anda, mungkin memang yang sudah Anda lewati itu sangat-sangat sulit. Oke. Baik, lanjut. Kalau mereka kan mungkin kasih nasihat, dorongan, tapi ada tidak mungkin seseorang yang memang betul-betul jadi penyemangat kamu lah selama ini, terkhusus ketika mengalami kejadian yang serupa seperti itu? Satu orang kah, atau misalnya kayak mungkin orang tuanya kah, atau mamaku sama adikku. Mamanya sebagai penyemangatnya? Iya, sama adikku. Biasa mereka yang semangati atau memang enggak, saudari aja ya? Saya yang merasa disemangati. Karena bahkan sampai saat ini mungkin lebih ku minta sama Tuhan lah. Kalau misalnya lagi berdoa begitu, kayak lebih baik saya yang mengambil duluan kalau mau ku ambil ke salah satunya sekarang, daripada mamaku yang harus diambil Tuhan. Kayak tidak bisa Kak hidup dengan mamaku. Jadi memang itu mama Anda itu sebagai penyemangat lah, motivasi selama ini. Iyalah, karena dari kecil karena kan pisah. Terus kalau bisa dibilang ayahku kayak kasarnya mungkin lepas tanggung jawab lah. Jadi saya ya mamaku sih
dari kecil yang didik, yang besarkan, yang kasih sekolah segala macam, yang kasih makan. Ya mamaku jadi mungkin berjuang kan sampai detik ini untuk yang seperti yang saya ceritakan tadi, untuk menjadi siapa-siapa ya, untuk siapa lagi, untuk banggakan mamaku, untuk hidupin nanti mamaku, untuk bisa berikan masa tua yang indah sama mamaku. Ya untuk siapa lagi saya berjuang kalau bukan untuk dia. Jadi memang ceritanya mama itu sebagai support system ya. Sekali. Paling utama lah. Iya, yang bikin Kak terus ingat kembali tujuanku ya dia aja. Kalau tidak ada mungkin ya untuk apa kau berusaha begitu, bisa aja berleha-leha. Tapi karena untuk ibu begitu ya. Iyalah. Muka apa berikan muka balas keringatnya selama ini, kasih hidup Kak. Kayak muka berikan nih nanti masa tuanya apa hidup yang enak. Jadi memang ibu sangat penting lah dalam Iyalah. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nih ya, mungkin kita situasikan, mungkin ada pengalaman yang paling buruk lah, mungkin Anda tidak suka, misal saya ambil contoh melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Nah, terus jika diberikan pilihan untuk mengalami pengalaman itu lagi kedua kalinya, atau lebih pilih melakukan sesuatu yang sangat memalukan, mana yang Anda akan pilih? Gimana konteksnya? Misalnya ada hal yang paling buruk, misal hal paling buruk itu adalah melakukan sesuatu yang sangat memalukan, misal saya lakukan. Anda lakukan begitu. Tapi jika diberikan pilihan, Anda lebih baik melakukan hal yang memalukan itu, atau mungkin mengalami hal yang sama yang tadi, hal-hal seperti itu, pengalaman seperti itu untuk kedua kalinya, mana yang Anda pilih? Berat. Hal yang memalukan. Atau yang pengalaman yang paling kayak buruk lah begitu, mana yang lebih Anda pilih? Hal buruk itu atau pengalaman Anda itu untuk Anda lakukan kedua kali gitu. Pengalaman Anda dilalui 2 kali gitu. Hal buruk Itu daripada pengalaman tadi. Iya, enggak mau karena sudah mau belajar dari itu. Masa saya ulangi lagi? Masa apa ini ibaratnya sudah mau terjun di kolam yang sama, masa mau ke situ lagi? Sudah juga ambil hikmahnya segala macam, masa mau diulang lagi? Apalagi begitu. Iya, pelajaran apa yang ku ambil sama dengan itu, mengulangi penderitaan begitu ya. Kayak sudah capek. Cukup 1 kali ya. Iya, cukup 1 kali nih. Lebih baik melakukan hal yang mungkin menurut Anda lebih buruk, kayak misalnya hal memalukan, daripada mengalami hal itu lagi. Kan berbeda definisi memalukannya orang tuh. Misalnya mungkin mencoba kan nakal sedikit bisa lah. Oke. Baik. Terus tadi kan sempat Anda bilang ada hal yang dipelajari pasti. Mungkin berarti tadi kan sempat dibilang kayak mungkin lebih bisa welcome sama orang lain. Itukah sifat atau sikap yang mungkin Anda tingkatkan? Atau misalnya adakah mungkin sifat-sifat yang Anda kurangi, lebih spesifik lah mungkin diceritakan gitu. Yang saya kurangi mungkin sikap yang lebih ditingkatkan, atau mungkin ada hal-hal yang dikurangi begitu, adakah? Mungkin saya ceritakan spesifiknya. Kalau yang lebih ditingkatkan itu belajar lebih mendengarkan orang. Kayak bagaimana pendapatnya orang, bagaimana perasaannya orang terutama. Kenapa tuh? Karena kan saya kayak gitu, seperti yang tadi saya bilang, kayak saya tuh selalu pikir secara rasional. Jadi ketika orang mungkin sakit hati, tapi berpikir masa gara-gara begitu sakit hati, memang saya apa kok? Kan itu kan secara logika aku tuh bukan perasaannya orang. Jadi itu mungkin lebih baik Kak belajar hal itu sekarang. Jadi kayak lebih dipakai lah lagi perasaannya, dipikir juga perasaan orang lain dengan apa yang kita lakukan. Kadang merasa ndak di luar batas sih, secara logika di luar batas sih kelakuanku, ndak apa-apa aku juga. Kan saya juga misalnya kayak anggaplah kan biasanya juga konflik karena tugas itu. Karena kan itu kewajibanmu laksanakan tugas. Kenapa aku kayak nggak mau tahu lah begitu sama menanya begitu. Mungkin di tengah-tengah itu ada mungkin perkataanku yang bikin tidak enak hati, apa segala macam, bikin tersinggung. Mungkin itu yang bikin Kak belajar banyak sekarang. Tapi memang terlepas daripada itu kan, namanya juga manusia, mereka mungkin yang harusnya sebenarnya bagusnya kayak saudari ini, cuman mereka kan kita nggak bisa berkompromi dengan sifat-sifat orang yang tadi. Nah iya, belajar berkompromi dengan orang. Oke, baik. Tunggu sebentar. Sepertinya untuk pertanyaan tentang aspek yang ini mungkin sudah selesai. Mungkin setelah ini kita akan beranjak ke aspek lainnya. Mungkin kita akhiri dulu yang ini, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sempat dibahas tentang orang tua, sempat disinggung kan ya tentang orang tua. Mungkin saya ingin bertanya tentang seputar orang tua lah ya, tidak apa-apa.
Mm-mm. Mungkin bisa ditanya mungkin lebih dekat dengan apa? Dekat tidak? Pertama dekat tidak dengan orang tua gitu. Kedua orang tua gitu. Kalau orang tua kandung, iya semuanya kan karena ada 4 orang tua. Memang cuma sama mama aja. Sama Mama kan bukan yang mama. paling dekat. Iyalah, mama. Selain itu tidak terlalu. Sama ayah? Enggak. Jadi memang lebih dekat sama ibu daripada ayah. Iya, betul. Kan? Sisanya sebagai kenalan saja begitu. Kayak enggak ya, bukan dia juga cuma kenalan. Dianggap orang tua. Ya, iya begitu. Menghargai sebagai orang tua. Sering tidak menghabiskan waktu sama mereka? Hah? Menghabiskan waktu sama mereka atau setidaknya sama ibu? Kalau sama mama iya. Kalau sama ayah kandungnya? Enggak, jarang sekali. Karena memang jarang ketemu atau memang tidak mau atau bagaimana? Ya enggak. Saya yang membatasi diri. Oh, jadi Anda yang membatasi diri. Tapi memang ayah memang sempat berapa kali ingin menghabiskan waktu bersama. Iya, kayak minta ketemu, bilang ayo ketemu apa, kayak bilang kayak kalau kadang enggak mood atau kayak lagi memang enggak mau ketemu sama dia, saya bilang saya sibuk atau apa. Pokoknya cari alasan saja. Berarti memang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan ayah kandung terutama. Memang dulu sebelumnya, mohon maaf tadi kan sempat dibilang sempat cerai ya, tahun berapa? 2012. Berarti sebelum tahun 2012 itu harusnya kan sering menghabiskan waktu lah dengan ayah. Iya. Kalau saat itu sering, mungkin itu yang bikin Kak kayak sekecewa itu sama beliau. Karena bondingnya itu sama saya kuat. Kayak selalu Kak pergi main sama, pergi jalan apa, makan disuap, makan dimasakkan, kayak tidur sama dia. Oh, itu aneh ya, hal-hal yang biasa dilakukan sebelum. Tapi ada memang tidak kayak tempat lah atau waktu yang spesifik pernah dihabiskan waktu bersama, sering lah begitu. Sama ayah tuh sama ayah. Kalau sama ayah ada, ayahku itu tipe orang yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan kemana biasanya? Bahkan sekedar jalan-jalan sore keliling-keliling naik motor itu dia suka. Jadi biasa enggak kemana-mana, cuman putar-putar aja. Iya biasa ya begitu, tapi dulu waktu yang sebelum waktu saya masih kecil tuh, kan di situ kalau dibilang sangat berkecukupan lah keluargaku, sangat berkecukupan. Jadi selalu Kak ke sini ke Makassar sama ayahku, hanya untuk jalan-jalan. Oh, hanya untuk refreshing ke sini bersama. Makanya kalau ada orang bilang kenapa kau tahu banyak tempat makanan enak di Makassar, tempat makananku dulu itu sama ayahku. Jadi memang ceritanya mengulang memori ya dulu. Nggak mengulang sih, karena memang makanannya enak dan saya suka. Bukan dibilang untuk mengulang. Kalau dibilang mau mengulang memori, untuk apa saya datangi itu tempat? Iya. Berarti memang yang sering dilakukan itu sama ayah kayak jalan-jalan, terus makan di sinilah. Main. Main apa biasa kayak? Karena kan saya agak tomboy kan tuh. Jadi kayak kalau misalnya biasa kayak bentrok sama aku kayak kenapa lagi kau belikan itu anakmu mobil remote bla 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 bla. Bahkan kayak dia tuh kayak tidak neko-neko kalau dia bilang sesuatu mau mahal bagaimanapun kalau ada uangnya pasti dia belikan Kak. Tapi kalau sekarang masih tidak? Tidak. Enggak sama sekali. Karena memang saya batasi toh. Karena merasa Kak begini. Kan pas pisah orang takut toh. Di situ aku benar-benar kayak lepas tanggung jawab merasa kayak begitu. Bukan merasa, memang begitu. Kayak tidak pernah kayak tengok sama adekku apa, tidak pernah bahkan diberi nafkah juga bahkan tidak. Terus pasnya jadi di situ kan dari sama mama aja tuh. Nah di situ juga merasa Kak berat karena kayak kehidupanku yang kemarin itu kayak karena kayak yang apa yang sama saya dapat tuh, kayak apa yang saya mau saya belikan, terus masih ada ya segala macam. Terus kayak tiba-tiba mereka pisah, terus ayahku juga sudah kayak jarang sekali, tidak pernah ketemu, terus kayak membeli sesuatu kayak tidak sama gitu polanya dengan kemarin. Jadi di situ kayak kayak mulai kayak ada rasa kayak ih apa sih orang kenapa kayak begini Kak, kayak begitu. Jadi di situ tuh semenjak saat itu tuh kayak bertekad ada atau tidak nafkah yang kasih Kak bisa jadi hidup. Jadi sejak saat itu tidak mau Kak kayak tidak pernah minta uang sama dia sampai detik ini. Iya, bahkan sebelum Kak kuliah tuh kalau mau kasih uang enggak mau sambil. Oh, berarti memang Anda juga yang lah. Maksudnya dia lepas tanggung jawab tapi Anda juga yang membatasi begitu untuk sama dia. Kalau yang membatasi saya sekarang, tapi kalau bilang dia yang lepas tanggung jawab mungkin pada saat saya SD ke SMP. Pada awal-awal. Iya, Kalau sekarang berusaha lah dia untuk Iya, dari ke SMA berusaha
Kalau waktuku itu sekolah tuh betul-betul mau ambil uang dari dia. Tapi pada saat ini sekarang kuliah, realistis mah tuh butuh kain uang. Iya. Jadi kalau ada kasih ya saya ambil. Ya lumayan lah. Iya. Ya, oke. Tapi semenjak sudah apa tadi yang cerai itu orang tuanya, memang Anda ini tipe pribadi orang yang suka cerita atau tidak sama orang tua? Curhat. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Oh, kalau sebelum saya tipe anak yang sangat riang gembira. Tapi sering cerita. Seperti anak pada umumnya, iya sering bahkan banyak temanku. Tapi pada saat itu tuh sangat terasa memang perubahan dari dalam diriku. Biasa curhat sama ayah atau sama ibu waktu sebelum cerai? Iya, anak pada umumnya. Saya curhatnya lebih sering ke ayah atau ibu sebelum cerai? Kedua-duanya. Tapi setelah bercerai sama ibu saja? Semuanya. Saya gantungkan semuanya saya gantungkan ke mama. Nggak pernah lagi cerita sama ayah. Itu memang karena ayah nggak mau mendengarkan atau memang Anda nggak mau aja? Karena di situ memang keadaannya lepas tanggung jawab dan kayak kan itu tuh proses perceraiannya itu tuh kerasa kayak sangat-sangat memakan waktu dan penuh drama karena dilibatkan ini aku tuh kayak playing victim itu menjadi bikin benci Kak. Karena kayak playing victim kayak menjadikan Kak sama adikku itu kayak ancaman ke mamaku. Ancaman. Mungkin bisa ditanyakan, ada tidak mungkin kejadian kurang mengenakan antara kamu mungkin dengan ayahnya tadi? Mungkin bisa dijelaskan tentang juga itu yang playing victimnya Kak secara detailnya? Selama proses perceraiannya itu tuh kayak selalu berusaha tahan Kak sama adikku supaya mamaku mau kembali. Maksudnya gimana? Kayak misalnya bertengkar bertengkar itu kayak berusaha Kak nambil sama adikku supaya mamaku mau hubungi dia kembali. Sampai pada satu titik itu kayak pernah lampiaskan amarahnya ke saya sama adikku tuh kayak pukul Kak sama adikku. Pada saat proses perceraian. Bisa dikatakan itu ya bahkan mamaku mau lapor polisi tuh, cuman mamaku masih hargai keluarga besarnya ya aku karena baik sekali mereka keluarga besarnya. Jadi kayak karena itu tuh pukul Kak sama adikku 2 kali karena pukul sama adikku. Itu tuh saking trauma aku itu tuh mungkin tidak bisa Pak maafkan sampai detik ini. Maafkan ayah? Iya, masih membekas sekali bagi saya tuh kalau disuruh ceritakan mengenai itu saya ingat sekali. Masih sulit diterima begitu? Bukan masih sangat sulit bisa terima. Itu keadaan yang dia karena merasa kayak apa salahku begitu apa salahku dalam proses itu. Justru saya di sini korban memang bahkan sebelum ku aniaya begitu. Kayak justru saya yang korban memang sama adikku berusaha mengerti semua posisimu sebagai orang tua, berusaha mengerti keadaan tanpa ada yang ajari, tanpa ada yang didik begitu. Tapi kenapa begitu? Iya, tapi kenapa malah aku kayak tambah bikin traumaku begitu, tambah traumaku kayak begitu. Itu pada saat itu Anda berumur berapa? Kelas SD? 4 SD. Kelas 4 ya, sempat kelas 5. Kelas 4, kelas 5. Tapi memang pada saat itu sudah mengerti tentang yang perceraian. Iya, mengerti Kak. Mengerti sendiri Kak. Seperti yang saya bilang tadi, berusaha Kak mengerti keadaan tanpa ada yang ngajari Kak. Tapi memang berarti dekat sekali dengan ayah dulu. Sebelum, iya udah Kak. Berarti memang hubungan Anda dengan ayah ini cukup baik. Mungkin hanya untuk hubungan ayah dengan ibu Anda yang mungkin ada sesuatu begitu. Oh, sebelum perceraian? Iya. Kalau dibilang sebelum bercerai ayah yang baik, iya ayah yang baik, saya akui. Tapi setelahnya itu pada saat yang kejadian itu tidak. Anda sangat-sangat berubah yang persepsiku mengenai ayah. Memang bagaimana persepsi Anda sekarang tentang ayah? Ya ayah yang bikin keadaan di dunia ini. Maksudnya cukup secara biologis. Iya begitu. Tidak ada bilang ayah yang biasa semangat atau tidak ada sama sekali. Iya enggak pernah. Cuman sekedar secara biologis. Iya. Oke, baik. Karena kan Nanu sekarang kan jarang sama ayah begitu. Pernah tidak mungkin merasa sendirian, kesepian atau mungkin bingung ketika maksudnya kan ayah ini kan tidak ada ceritanya begitu. Pernah tidak merasa begitu sendirian, kesepian atau bingung mau ngapain, apa yang harus dilakukan ya? Kalau dibilang bingung tidak Ji. Karena karena saya memang tipe anak yang tidak suka bergantung sejak semenjak saat ini. Kok dibilang kayak kayak ada rasa ingin kayak rindu kayak begitu. Adalah
karena kan teman-temanku kayak biasa cerita bilang iya apa bapakku menelpon, bapakku gini ada di sini mau ke jalan sawah. Di situ kayak yang tuh orang ada bapaknya. Kalau mereka sudah cerita begitu adalah perasaan iri begitu pengen. Adalah, jujur ada. Dan dalam diri kayak saya mau juga jalan-jalan sama Iyalah. saya begitu. Oke. Terus bagaimana pandangan saudari terhadap mereka? Maksudnya terhadap ibu pertama, terus terhadap ayah begitu. Kalau ibu ya seperti yang sudah saya bilang tadi, segalanya itu. Gitu. Iya, segalanya bagi saya. Bahkan kalau Kak bilang sama Tuhan tuh, kalau ada orang yang mau kuambil antara dia sama saya sekarang, saya mau yang kuambil karena tidak bisa Kak hidup kalau tidak ada dia, tidak ada mamaku. Kalau ayah ya sekedar begitu sih, tidak ada Kak di dunia ini kalau tidak ada. Itu sih pandanganku. Itu pandangan Anda karena setelah kejadian trauma itu. Saat itu. Oke, baik. Kalau bisa ditanya range 1 sampai 10, seberapa dekat Anda dengan ibu, seberapa dekat Anda dengan ayah? Kalau sama ibu apa nih? Kalau dibilang dekat, iya selalu ke cerita. Tapi kalau persoalan pribadiku, enggak, karena memang saya tipe orang yang bukan terbuka begitu. Iya, ceritakan semuanya, terutama kayak tentang misalnya kegelisahanku apa, karena kayak merasa tidak mau dia tahu kalau dia dekat 8 lah, karena kayak selebihnya itu selalu cerita sama, bahkan kayak dia juga biasa cerita sama saya 8 lah. Kayak ibu, tapi memang ada hal-hal personal yang masih Anda keep lah untuk diri sendiri. Iya, karena bukan jadi bilang enggak boleh atau mak kau menjaga karena sih enggak. Tetap dekat, tapi memang ada beberapa hal yang kayak enggak usah, enggak perlu lah. Iya, enggak perlu lah tahu, biarkan saya yang tahu. Iya, karena masih bisa Anda lakukan, masih bisa. Oke, baik. Kalau sama ayah? Enggak. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Iya. 1 lah. 1. Iya. Kenapa? Karena diri ndak ada komunikasiku sama itu, bahkan biasa saya balas di chatnya karena bilang ini ada ada sekiranya uang begitu sih rasa. Oh iya gitu. Oh sekedar itu. Oh ya, ndak ada lagi pembicaraan sama sekali. Dia yang membuka pembicaraan, saya ndak saya balas. Jadi memang Anda yang batasi sekali. Jadi kalau bilang curhat, Anda tidak curhat sama ndak ada pernah sama sekali. Tidak sama sekali. Berarti dia tidak tahu bagaimana bagaimana Anda sekarang, keadaannya sekarang. Coba aku tanya dia sekarang tuh. Bilang apa makanan kesukaan? Mungkin makanan kesukaan aku tidak tahu nih. Terus kalau misalnya ada dalam keadaan sulit, mereka bantu tidak? Terlepas kayak ayah sama ibu, terlepas kayak tadi kan sudah dibahas masalah ekonomi. Keadaan sulit bagaimana ya? Kayak mungkin kayak masalah tadi yang tugas itu suntuk sekali, adakah dibilang kayak ibu semangati kah, atau misal ayah bantu apakah begitu? Kalau ayah enggak memang enggak sama sekali itu. Kalau mama saja yang bilang begini, mak doakan karena semoga misalkan semoga bisa sehat-sehat, saya kasih selesai cepat urusanku di sini biar ada pekerjaanku gitu ya. Terus pokoknya selalu minta doa. Terus ibu bilang apa? Kasih doa gitu. Iyalah benar. Dia bilang